Di balik mitos orang Sunda dan Jawa tidak boleh menikah, ini alasannya. Kenapa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa menarik untuk dikulik. Bagi sebagian orang, pernikahan antar suku tersebut diyakini menjadi pernikahan yang tidak langgeng dan penuh perkara. Sejatinya, hal tersebut merupakan mitos dari legenda rakyat yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan maupun isyarat. Mitos larangan pernikahan Jawa dengan Sunda ini berawal dari sejarah perang bubat antara Kerajaan Majapahit dari tanah Jawa dan Kerajaan Galuh dari tanah Sunda. Dilansir dari berbagai sumber, kenapa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa ini sering membawa sisa permusuhan antar kedua suku ini. Sehingga muncullah mitos larangan menikah antara orang Jawa dan Sunda. Peristiwa ini berawal dari niatan Prabu Hayam Wuruk yang akan mempersunting putri dari Kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka Citra Resmi. Prabu Hayam Wuruk awalnya menaruh hati kepada Dyah Pitaloka setelah melihat lukisannya yang dibuat oleh seniman kondang bernama Sungging Prabangkara. Dyah Pitaloka adalah anak perempuan dari Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Selain itu, Prabu Hayam Wuruk pun menyadari bahwa pernikahannya dengan Dyah Pitaloka akan menjadi kekuatan politik dan bisa memperkuat persekutuan antara Kerajaan Majapahit dengan Sunda. Patih Madupun Makcomblang dari Majapahit datang ke Kerajaan Sunda untuk menjodohkan dan melamar Tuan Putri Sunda dalam suatu pernikahan kerajaan, dan rencananya pernikahan tersebut akan digelar di Kerajaan Majapahit. Perjodohan ini pun menjadi peluang untuk mengikat persekutuan dengan Kerajaan Majapahit yang besar dan jaya. Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk menikah dengan Hayam Wuruk. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Akan tetapi menurut Kidung Sundayana mengisahkan, bahwa Patih Gajah Mada menghadang rombongan pengantin Kerajaan Sunda dan kemudian memiliki niat untuk menguasai Kerajaan Sunda. Sebab Patih Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dulu dibuatnya sebelum Prabu Hayam Wuruk naik tahta. Mengingat di seantero Nusantara, Kerajaan Sundalah yang belum bisa ditaklukkan Kerajaan Majapahit. Gajah Mada pun bersikeras bahwa sang putri tidak akan diangkat menjadi Ratu Majapahit, tetapi hanya menjadi selir yang dipersembahkan untuk Raja Majapahit, sebagai tanda takluk Kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Raja Sunda pun amat murka dan merasa dipermalukan oleh tuntutan Gajah Mada ini. Terjadilah perang besar antara pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada dan pengawal Maharaja Linggabuana. Akan tetapi, peperangan ini tidak sebanding, karena dari Kerajaan Sunda pasukannya sangat sedikit, hanya sebatas rombongan pengantin, sedangkan dari pasukan Gajah Mada menurunkan langsung pasukan elitnya dengan jumlah yang banyak. Dalam perang ini, Raja Linggabuana tewas, demikian pula para menteri dan kerabat Kerajaan Sunda. Sementara, Dyah Pitaloka karena kedudukan hatinya kemudian memilih untuk bela pati. Bela pati merupakan ritual bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan kasta ksatria, jika kaum lelakinya gugur dalam perang. Ritual bela pati ini sendiri dimaksudkan untuk membela harga diri dan kesucian kerajaan. Selain itu, perempuan melakukan bela pati agar terhindar dari kemungkinan dipermalukan, diperkosa, hingga diperbudak setelah kekalahan. Menurut tradisi dan kisah-kisah lokal, kematian Dyah Pitaloka diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat Kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya.
Oleh masyarakat Sunda, kematian sang putri dan Raja Sunda dihormati dan dipandang sebagai suatu keberanian dan tindakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Dari kejadian tersebut, hingga bertahun-tahun lamanya setelah Perang Bubat, hubungan Kerajaan Majapahit dan Sunda tidak pernah pulih. Akibat dari Perang Bubat ini, penerus tahta Kerajaan Sunda selanjutnya yaitu Prabu Niskalawastu Kencana, memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit. Tak hanya itu, Kerajaan Sunda juga memutuskan untuk melakukan isolasi terbatas terhadap kedua kerajaan tersebut. Dari kejadian tersebut, muncullah mitos larangan orang Jawa menikah dengan orang Sunda. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe Eze Geler Channel. No gold is not enough.